Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrhi sadri wahsini amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustaz yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Ketua BKM Bapak Hasan Hasri Lubis, dan yang mewakili Bapak Ahmad Fauzi, yang kami hormati Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan yang kami hormati Bapak Ibu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Hingga pada malam ini dapat berkumpul di majelis ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke-1442 dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada kita junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, dan yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Selanjutnya di sini kami sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga yaitu sambutan, acara keempat yaitu pembacaan puisi dan hiburan dari remaja Mushola Furqan, acara kelima yaitu pembacaan doa serta ceramah dari Bapak Ustadz Ambali Sitorus, dan yang terakhir penutup. Baiklah, kita mulai dengan acara yang pertama pada malam hari ini. Kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Ahzab kepada Qori Bapak Muhammad Yogi. Silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan kenapa Allah dan Rasulnya dan demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan dari pimpinan Kepala Rusunawa. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak diceplak sedikit ya mantunya. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Jika kamu umat Nabi Muhammad, jawab salam yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikut beliau secara keseluruhan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan sehubungan dengan masih tercurahkannya hidayah Allah kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Yang terhormat Bapak Ustadz Al-Muharram Majlis Bagus beserta rombongan, yang sama kami hormati Bapak Ketua BKM Al-Furqan atau yang mewakilinya beserta pengurusnya, kemudian Ketua Panitia Pelaksanaan beserta rekan-rekannya, Bapak Kori yang telah melantunkan Al-Quran dengan suara yang merdu sampai merinding-merinding. Kita alhamdulillah jadi contoh dan teladan bagi kita adik-adik ya, seperti Bapak itu nanti kelak ya. Kemudian yang saya sayangi Bapak dan Ibu warga Rusunawa, khususnya Rusunawa 1, dan teristimewa kepada adik-adik remaja mushola selaku panitia pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik itu tokoh agama, masyarakat, keluarga, guru.
Alhamdulillah Bapak Ibu, kami di sini mewakili pemerintah Kota Tebing Tinggi, UPTD Rusunawa Kota Tebing Tinggi di bawah naungan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Kebersihan, mengucapkan terima kasih atas keluangan waktu dan tempat yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan kata-kata sambutan di sini. Dan kami juga mohon maaf selaku pengelola UPTD Rusunawa atas ketersediaan ruang yang kami berikan. Hanya inilah yang bisa kita nikmati sekarang ini. Untuk acara selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz panjang lebar tentang ceramah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana banyak sekali keutamaan dalam Maulid ini Bapak Ibu. Yang pertama, syukur. Kita bersyukur punya Nabi seperti Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang. Kemudian untuk memuji, mari kita puji Rasulullah dengan memperbanyak selawat supaya kita dapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kalau bukan kalammu ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam raya ini. Mari sama-sama kita berselawat. Semoga kita yang ada di sini dapat syafaat Rasulullah di yaumil mahsyar kelak. Kemudian apalagi talabil ilmi, pengembangan pengetahuan. Jadi sangat mengedukasi sekali kegiatan ini. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita masih berkumpul, masih dicurahkan nilai Allah kepada kita untuk memperingati Maulid, sayang kita kepada Nabi kita dan mendengarkan ceramah nanti. Itu sangat mengedukasi. Kemudian teladan. Jadi Rasulullah adalah suri teladan yang baik seperti yang telah dibacakan dalam Al-Quran. Mari kita teladani Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Terakhir, bagi Bapak Ibu Rusunawa, saya mengimbau selaku Kepala UPTD Rusunawa Kota Tebing Tinggi, mari kita ciptakan lingkungan yang harmonis di sini, bebas dari narkoba, judi dan miras, tidak melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan. Semua itu tidak terlepas dari sinergitas kita antara pengelola dan warga Rusunawa Kota Tebing Tinggi. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Semua itu perlu proses dan ada resepnya untuk kita bisa menciptakan lingkungan yang harmonis. Apa aja itu? Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan, menjaga lingkungan sekitar, bebas dari sampah, tidak membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Jadikanlah rumah kita ini baiti jannati, rumahmu adalah surgaku. Yang kemudian melestarikan lingkungan. Artinya apa? Apa yang ada di Rusunawa ini, baik tumbuhan maupun asetnya, lestarikanlah itu. Jangan dirusak, apalagi sampai mencuri. Jauh-jauh kita ya. Dengan adanya memperingati Maulid ini, kita mengedukasi. Ambillah yang baik di sini. Bawa gelas kosong, pulang bawa gelas yang berisi. Nanti sama-sama kita dengarkan ceramah dari Ustaz kita. Yang terakhir, salam sejahtera mari kami mengenal paus untuk mengenal Engkau ya Rasul. Salam terindah dari kami yang menunjukkan kesadaran sebagai sendi dan nafas dalam setiap langkah perjuangan. Salam tertinggi bagimu dari kami yang dalam setiap relap kami rindu bermimpi berjumpa denganmu ya Habibullah. Duhai baginda yang mulia, di sini kami gelisah. Di mana-mana
meniupkan fitnah, mengabulkan cita-cita yang kau tinggalkan. Ya Rasulullah. Duhai Habib Allah, bagaimana kami memerangi kecongkakan dan kebodohan yang menggelonggong dalam diri ini? Bagaimana kami menghadapi diri yang suka menghakimi, setiap saat berkelahi melawan lawan kami sendiri. Duhai Nabi Allah, janganlah engkau tinggalkan kami. Ya Sayyidina, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini remaja musola Al-Furqon mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah pada tahun 2020 di Rusunawa, Kota Tebing Tinggi. Lihatlah mereka. Mereka adalah generasi penerus pengikut Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Banyak yang berpendapat dan mempengaruhi kita, umat Islam, yang mengatakan Maulid Nabi adalah kegiatan bid'ah. Bid'ah yang mana acara Maulid Nabi? Memang Maulid Nabi tidak ada satupun para sahabat Rasul mengadakan acara Maulid. Namun lihat, bid'ah itu ada dua. Satu, bid'ah hasanah, yaitu yang baik-baik. Dan yang kedua adalah bid'ah tidak hasanah. Memang yang tidak hasanah ini adalah sesuatu perbuatan yang di luar aturan hukum Islam, ajaran Islam, dan syarat-syarat dalam Islam. Yang membuat herannya lagi, yang mempengaruhi umat Islam itu adalah umat kita sendiri. Lihatlah dengan kalian sendiri. Di mana-mana, setiap lingkungan yang mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad, apa saja isi acaranya? Sama semua isi acaranya. Kita semua dapat berkumpul, bersilaturahmi, semua antara umat Islam di setiap kampung. Di mana-mana, setiap acara pasti acara diawali pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang indah. Kemudian diisi acara hiburannya untuk memperkuat iman umat manusia. Hiburan diisi dengan banyak selawat pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di ujung acara diisi oleh ceramah daripada ustadz-ustadz. Apalagi pengisi acara, yaitu doa berjamaah kepada umat semua. Berjamaah kita berdoa pada di akhir acara tersebut. Apakah itu adalah bid'ah tidak hasanah? Padahal kita dalam acara Maulid Nabi itu isinya yang wajib yang kita lakukan di agama kita Islam. Dia apa itu? Silaturahmi, suatu yang wajib kita lakukan di umat Islam. Mendengar ceramah, kita wajib mendengar ceramah ustadz-ustadz para ulama manapun kita berada. Kita wajib bersama dengan golongan-golongan yang beriman. Kemudian lagi saudara-saudaraku, setiap di acara itu diisi oleh pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kita pun termasuk yang wajib bila mendengarkan pembacaan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah ayat suci kita, kitab suci kita. Coba kita perbandingkan saudara-saudaraku. Di Indonesia sudah banyak melakukan kesalahan. Apakah itu? Menikah. Menikah adalah wajib. Namun apa pengisi acaranya? Keyboard, musik-musik, sampai-sampai musik telanjang di acara menikah.
Si orang tua bila anaknya mau menikah, wajibnya lebih utama pada keyboard. Tapi apakah ada orang-orang yang menghasut sebelumnya tadi? Ada mengatakan bid'ah pada acara menikah, diisi acara keyboard-keyboardan. Tidak ada. Tidak ada mereka mengatakan menikah itu apabila ada keyboard bid'ah. Mereka diam dan bungkam. Apa maksud mereka? Apa tujuan mereka mengatakan seperti itu? Kekuatan umat Islam ada pada silaturahmi. Berkumpul kita setiap umat Islam, berkumpul dalam wirid. Setiap umat wirid di kampung, agar benteng-benteng dalam Islam itu biar kuat. Tapi mereka berniat untuk melemahkan barisan-barisan Islam. Mereka berniat agar kita supaya lemah dalam umat Islam. Mereka tahu memang itulah letak kekuatan Islam. Tidak mudah dikalahkan di silaturahmi dan di doa. Baiklah saudara-saudaraku, untuk kemudian harinya, jagalah anak-anak kalian, saudara-saudaraku. Sudah banyak cara mereka melakukan untuk melemahkan umat Islam kita. Sudah banyak cara mereka, saudara-saudaraku. Dari Palestina, apakah umat Islam ada banyak bantu? Dari Indonesia sendiri, para ustadz dan ulama dihasut. Apakah kita ada gerakan? Ada ustadz dan ulama kita dibunuh, ditikam. Apakah kita ada gerakan? Kita sudah masuk di zona lemah. Bagaimana cara kita sekarang untuk tetap memperkuat barisan silaturahmi kita dalam Islam? Didiklah anak-anak kita semua. Lihat, mereka bersemangat dalam menganut pelajaran-pelajaran Islam, semangat dalam mengadakan acara-acara Islam agar tetap terjaga saling silaturahmi dan kuat ilmu tauhid kepada umat Islam dimanapun kita berada. Itulah cara kita agar tetap menjaga silaturahmi di setiap kita mana berada, dan tetap benteng-benteng Islam tetap terjaga. Semoga Allah akan melindungi kita dimanapun kita berada, keluarga kita, dan kita pun selamat di dunia dan akhirat. Saya mulai. Saya minta kepada anak laki-laki, coba duduknya yang bagus. Dengarkan ini, duduknya yang bagus. Jangan ada anak laki-laki yang mulutnya ribut. Ini nanti kalau saya sedang ceramah, kalau ada yang ribut, itu saya suruh keluar. Yang mengundang saya kemari bukan klien, tapi remaja. Mulutmu jangan ribut. Tadi ibu nggak dengar, mulai tadi sambutan Bapak Ketua BKM dan Bapak Kepala Rusunawa nggak begitu jelas gara-gara mulut ini. Ini acara ini Pak, nggak ada artinya Pak. Kalau saya ceramah orang ribut, nggak ada artinya. Dengar kalian ini apa Kak? Siapa lagi yang ribut itu? Siapa yang ribut nanti saya suruh keluar ya. Itu siapa lagi itu? Bisa kita mulai Bu? Ini remajanya mana ini? Enggak, yang ngundang remaja, panitia mana ada remajanya? Ini ku tengok semua remaku.
Di sini memang banyak janda. Laki-lakinya 1, 2, 3, 4, 5. Bapak undangan ya Pak? 5 orang. Pak Kepala Rusun jelaskan di sini. Mama-mamanya ini hampir 50. Berarti 45 janda gitu. Bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Bisa anak-anak diam? Supaya tahu kan anak-anak, aku termasuk ustadz yang kejam. Kalau ribut aku ke situ, tarik kau kemana nanti. Gak percaya kau buktikan nanti. Ada yang sekolah Asia di sini ada? Gak ada. Oh ada. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BKM Badan Kemakmuran Musola Al-Furqan Rusunawa, Bapak Pimpinan Rusunawa, Bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, ibu-ibu yang berhadir pada malam hari yang berbahagia ini, saya doakan kepada Allah semoga ibu-ibu ini jadilah wanita yang solihah. Yang saya banggakan yaitu seluruh remaja musola, teristimewa Bu tadi yang tampil ke depan yang membacakan puisi, dan gabungan putra putri remaja kita tadi yang melantunkan sebuah lagu. Itu lagunya Bu indah sekali. Saya Pak secara pribadi, kalau sudah remaja mau tampil ke depan, kalau remaja sudah mau membuat maulid, aku yakin dan percaya
Islam akan bangkit di Rusunawa ini. Mari kita doakan bersama-sama, semoga remaja kita ini kelak jadi pemimpin besar di masa yang akan datang. Kita mau nanti Bu 10 atau 15 tahun kemudian ada di Rusunawa ini Pak yang pangkatnya brigadir jenderal. Kita mau Bu dari Rusunawa ini nanti 20 tahun ke depan jadi wali kota di kota paling tinggi kita ini. Jadi kepada adik-adik remaja, bercita-citalah setinggi bintang di langit. Insya Allah cita-cita kau itu dengan doa orang tua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari juga Bu, kita doakan anak-anak kita yang kecil-kecil ini supaya nanti mereka ketika besar, yang laki-laki jadi anak yang solih, yang perempuan jadi anak yang solihah, anak yang membanggakan orang tua, anak yang menjadi obat ketika orang tuanya lara dan menjadi penghibur ketika orang tuanya duka, anak yang jadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Jangan seperti anak yang menyusahkan. Ya, anak-anak kita Bu sekarang yang kecil-kecil ini, coba lah cakapnya udah kotor-kotor. Ibu mau tahu tadi bapak yang baju putih ini bolak-balik marah tuh deh. Iya. Jangan ketawa dong. Saya bilang tadi anak-anak kecil kita ini Bu, cakapnya ya Allah, yang nggak pantas diucapkan sekarang udah diucapkan mereka. Kenapa bisa mereka seperti itu? Karena contoh Pak, abang-abangnya mungkin, tapi tidak pasti. Mungkin abang-abangnya pun cakapnya udah nggak baik-baik. Nabi bilang, kata Nabi, Assalamualaikum, siarkan salam sesama kamu. Kau jumpa seorang pemuda dengan pemudi, dia ucapkan salam Assalamualaikum, maka pemuda itu berpahala. Dijawab sama pemudi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka pemudi itu akan mendapat 3 nilai pahala dari apa sambutan yang diberikan kepada salam pemuda itu. Dan salam ini sekarang pun udah jarang kita dengar. Salam ini kita dengar kalau maulid Pak, asal ke muka Assalamualaikum. Kalau jumpa di jalan pemuda kita, ibu pernah tengok orang Rusunawa anak mudanya ini jumpa di jalan Assalamualaikum, pernah dengar? Apa dibilang yang lagi itu Bu? Anjing. Jawab teman-temannya. Sananya. Maka terus-terang Bu, yang kecil-kecil ini pun gimana bersalah? Oh ini Bu udah bahaya. Bu, maaf ya Bu, kadang-kadang kita malu dengarkan cakap orang ini. Malu kita yang besar. Tadi Bapak Kepala Rusunawa mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, bahwasanya Nabi diutus ke Rusunawa ini untuk memperbaiki akhlak. Yang kecil-kecil, kau harus punya akhlak. Kau kadang-kadang mulut itu nggak ada akhlaknya. Coba tunjuk tangan kau yang kecil-kecil yang mau masuk neraka. Coba tunjukkan. Coba bayangkan Pak. Ibu tengok sendiri, orang itu aja pun nggak mau masuk neraka. Kau kok takut masuk neraka? Apa sebab? Apa sebab? Hati-hati, hati-hati orang tua. Pernah kau ke neraka? Jadi kau bilang hati. Coba tunjuk tangan yang mau masuk surga. Allah. Alhamdulillah.
saya doakan semoga anak-anak ini kelak menjadi penghuni surga Allah. Ya, apa yang kita ambil pelajaran? Yang kita ambil, bayangkan Pak, anak-anak aja takut neraka, tapi remaja sama orang tua sedikit nggak takut neraka. Jangan masuk neraka, nanti di sana banyak pemain sinetron. Tahu kan pemain sinetron masuk neraka? Nah, ibu yang saya muliakan, pertama-tama mari terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Ulangi. Bersyukur. Bersujud. Dari mana kau tahu bersujud kepada Allah? Kalau bersyukur kepada Allah, kalau bersujud sepanjang waktu. Dengan bersyukur dan bersujud kepada Allah itu nggak salah, tapi lagunya nggak gitu. Jangan koroban-roban. Bersyukur, bersujud. Kenapa kita bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi nikmat kepada kita. Nikmat apa itu, Ustaz? Pertama, nikmat Alhamdulillah kita masih beragama Ini yang gitu-gituin nggak jamin dulu. Orang ada kok, orang kita Islam perempuan kawin sama mereka masuk Kristen kok, Bu. Masih ada. Betul apa enggak itu, Bu? Betul. Apalagi nikmat yang dikasih Allah, nikmat iman. Ya, bisa lah, ikhlas bisa. Alhamdulillah. Apalagi Ustaz, nikmat kesehatan. Saya udah bilang waktu ceramah di luar itu, nikmat sehat yang dikasih Allah ini, Bu, nggak tertukar dengan apapun, nggak tertukar. Misalnya ibu punya sawit 400 hektar, punya mobil Lamborghini 14 kau. Kalau tahu harga Lamborghini satu 45 miliar. Pernah kau tengok uang 1 miliar? Aku 2 juta jajar nampak. Ama kau punya rumah 5 kali Rusunawa ini, tapi ayah kau sesak napas. Ayah kau cuma dia kau dilihatin. Dia tanya, Bu, aku mau tanya, ibu punya mewahnya mobil yang saya bilang, punya ratusan hektar sawit, punya rumah 3 kali Rusunawa, tapi suami hitungnya, ibu milih suami sehat apa milih harta yang berlimpah? Boyo. Suami sehat, tapi melawan nama. Ini suami sehat, disuruh berjilbab, mereka ini Pak. Ini berjilbab karena mau itu nih. Nanti kalau ini orang mati, tapi nanti kalau pulang besok sore, apalagi sama kau baru rebonding. Abang jalan dari Rusunawa ke mulut berarti mulut orang kau. Bu, ini dengan ini maulid ini tidak akan masuk surga wanita yang dia sholat, dia puasa Ramadan, dia berzakat, berinfak, dia ke Mekah pulang balik, tapi dia keluar dari pintu depan
dan dari pintu belakang tidak menggunakan hijab, tidak menggunakan jilbab, nggak masuk surga. Maka memang ini istri itu dalam neraka ini Pak. Iya, kalian jangan tersinggung aku bilang. Orang ada ngomong celana pendek kok, udah hitam gemuk pula itu. Asal jalan ke sebelah dong, pendek. Anak-anak pun semua ngobrol lewat, ngobrol. Bu, info ini Bu, Bu, aku mohonlah Bu, jadilah contoh dalam rumah tangga. Ini generasi kita udah hancur Pak. Generasi kita udah hancur. Maka ibu-ibu bersyukurlah kepada Allah. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Apa kata Syekh Al-Baghdadi? Al-jannatu wa na'imu hasanun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Surga dan seluruh isinya, surga dan semua nikmatnya akan dinikmati oleh orang-orang yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad. Salatullah ala insya Allah semua kita yang hadir ini akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang menurut ajaran agama Islam masuk surga itu gampang Bu. Kalau ada nanti ustaz diundang ke Rusunawa, dia mengatakan saudara-saudara masuk surga itu banyak kali. Itu Ustaz Pak, penting kita tinjau Islamnya itu Pak. Islam atau bukan Ustaz? Ini malam aku sampaikan, masuk surga itu gampang. Masuk surga masuk surga masuk surga asalkan adik-adik hafal 3 huruf, bapak-bapak hafal 3 huruf, ibu-ibu hafal 3 huruf, semua akan masuk surga. Apa hurufnya Ustaz? Yang pertama E. Apa yang pertama? Yang kedua A. Yang ketiga U. Apakah itu? Oh mak kau sama ya, kau tak mau. Ada orang masuk ke musola digimba, tak ada. Jadi kalau orang masuk musola ditunjuk-tunjuk, tidak ada. Tapi tengok musola kita, udah aja nanti maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Rusunawa merokok. Diajak ke musola, ayo Pak ke musola. Kirim salam aja lah. Berarti lagi kita. Kalau betul salam Bapak sampai sama Allah instruksikan sama